Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urwati Luska, NIM 19034040 dari kelompok 1 Fisika Lingkungan. Pada saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional yang ada di Alam Panjang. Bisa kita lihat kondisi sampah yang ada di sekitaran terminal ini. Di sini bisa kita lihat banyaknya sampah yang bertumpukan. Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan sampah yaitu kurangnya partisipasi masyarakat untuk memelihara dan membuang sampah pada tempatnya. Sampah banyak ditemukan pada tempat-tempat umum. Salah satu tempat umum yang menghasilkan sampah adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual-beli yang masih menggunakan sistem secara tradisional, di mana adanya interaksi dan tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Namun, keberadaan pasar ini di berbagai wilayah Indonesia sebagian besar tidak dirawat dan cenderung terbengkalai. Aktivitas di pasar ini akan menghasilkan jumlah sampah yang cukup besar sebagai sisa-sisa dari barang dagangan yang tidak dipakai lagi oleh kios dan stand pedagang. Apabila sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan, baik bagi pedagang maupun pengunjung atau konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, NIM 19034037. Saya dari kelompok 1 dari Fisika Lingkungan. Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kurangnya kesadaran dan partisipasi para pedagang dalam mengolah sampah pasar mereka. Baiklah, di video ini memperlihatkan situasi di pasar. Terlihat bahwasanya kurangnya akan kesadaran partisipasi para pedagang dalam mengolah sampah pasar. Hal ini terlihat masih banyaknya sampah pasar yang masih berserakan di dalam pasar. Terlihat masih banyaknya tumpukan-tumpukan sampah pasar yang dibuang oleh para pedagang pasar. Mereka tidak membuang sampah pasar tersebut pada tempatnya, melainkan membiarkan sampah pasar tersebut. Bukan hal itu saja, sampah ini dibuang bukan pada tempatnya, melainkan dibuang di belakang pemukiman masyarakat, tepatnya di tepi sungai. Terlihat bukitan sampah yang sangat banyak yang dibuang oleh para pedagang. Terlihat di video ini, bukitan sampah tersebut ikut terbawa arus sungai, yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar akibat sampah pasar dari para pedagang pasar. Terlihat di video tadi, kurangnya kesadaran dan partisipasi para pedagang dalam mengolah sampah pasar mereka. Sampah pasar mereka tersebut dibuang bukan pada tempatnya, melainkan dibuang di dekat permukiman masyarakat, tepatnya di tepi sungai. Hal ini mengakibatkan tercemarnya lingkungan sekitar. Seperti yang dilihat di video tadi, tercemarnya sungai yang diakibatkan oleh sampah pasar para pedagang yang dibawa oleh arus sungai. Yang mengakibatkan sungai tersebut menjadi tercemar dan ekosistem sungai tersebut menjadi tidak bagus atau tidak stabil dengan adanya sampah pasar tersebut. Dan yang lebih buruknya, apabila proses tersebut dilakukan terus bertahap, maka bencana yang lebih besar akan menanti kelak, yaitu seperti banjir dan lain-lain. Bukan halnya itu saja, sampah pasar yang membentuk bukit seperti itu mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap, dan takutnya di bukitan sampah pasar tersebut mengandung macam-macam penyakit.
Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi para pedagang dalam mengolah sampah tersebut. Oleh karena itu, berharap para pedagang tersebut membuang sampah pasar mereka tuh ke tempat semestinya, dan selebih baiknya mengolah sampah pasar mereka tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arizoni, NIM 19034023. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Fisika Lingkungan. Dan di sini saya akan observasi mengenai pengelolaan sampah di Pasar Alam Panjang, yang mana Pasar Alam Panjang ini terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, yang juga tidak jauh dari danau di atas Kecamatan Lembah Gumanti. Pasar Kecamatan Lembah Gumanti ini atau Pasar Alam Panjang ini terletak di cukup strategis, yang mana ini terletak di jalan lintas antara Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Hiliran Gumanti. Di sini saya akan mencoba menelusuri Pasar Alam Panjang dan melihat kondisi kebersihan pasar. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa pasar adalah suatu tempat di mana dilakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar merupakan salah satu tempat yang memiliki peranan penting untuk menunjang perekonomian masyarakat dan juga sebagai sarana untuk penyedia bahan kebutuhan rumah tangga. Pasar Alam Panjang merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Di sini kita akan meninjau kebersihan dan pengelolaan sampah di Pasar Alam Panjang ini. Terkait kebersihan, kita lihat bahwa pasar ini tidak terlalu kotor dan cukup bersih. Namun yang namanya pasar pasti ada juga sampah yang berserakan. Kemudian terkait pengelolaan sampah, di pasar ini sudah ada petugas kebersihan pasar yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah tersebut. Nama saya Sri Nonalita Arahap, NIM 18034041. Di sini saya akan mensurvei pasar di daerah tempat tinggal saya, yaitu Pasar Ulak Karang, Padang Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Maulud Arahap, NIM 19034002. Kali ini saya akan melakukan observasi di salah satu pasar, yang dimana diketahui pasar ini merupakan salah satu pasar yang anti sampah ataupun pasar yang telah menerapkan sistem ramah lingkungan, karena pasar ini telah mendapatkan surat peraturan yang ditetapkan di suatu daerah tersebut. Pasar Sukaramai, Kota Medan merupakan salah satu pasar tradisional yang telah memberlakukan sistem ramah lingkungan. Terlihat di sepanjang jalur pasar maupun jalanan pasar, sudah jarang sekali terlihat sampah berserakan. Untuk membatasi penggunaan plastik di pasar ini, pemerintahan di daerah ini telah memberikan surat keputusan yang menghimbau para pedagang, pengunjung maupun pelaku usaha lainnya untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai ketika melayani konsumen atau saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang dan pelaku usaha juga diminta untuk menyampaikan kepada konsumen ataupun pembeli agar membawa kantong plastik berbahan ramah lingkungan atau tempat belanja setiap melakukan transaksi jual beli di pasar ini. Tentunya, pasar ini menjadi betah untuk dikunjungi dan indah dilihat oleh mata para pengunjung. Nah, apa yang menyebabkan banyak sampah yang bertumpukan di pasar pada umumnya? Salah satu penyebab utamanya yaitu gaya hidup kita yang salah. Lalu, bagaimana cara terbaik dalam pengelolaan sampah di pasar-pasar umum tersebut? Kita dapat melakukan dua cara. Yang pertama, kita dapat membuang sampah di tempat-tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan. Yang kedua, kita dapat melaksanakan gaya hidup 3R. Apa itu 3R? 3R adalah singkatan dari reduce,
reuse, dan recycle. Reduce bisa kita lakukan dengan mengurangi sampah yang kita hasilkan seperti tidak membeli barang yang tidak terlalu perlu. Misalnya, kita bisa membeli tisu dan kita masih bisa menggunakan sapu tangan. Dan kita bisa menggunakan kantong belanja sendiri tanpa menggunakan kantong plastik. Reuse adalah penggunaan kembali barang yang sudah ada, seperti menyumbangkan baju-baju lama kita dan menggunakan kembali bekas toples untuk wadah bumbu dapur. Sedangkan recycle adalah pendaur ulang sampah yang kita hasilkan, seperti mengubah sampah organik menjadi kompos atau mengubah botol plastik menjadi kerajinan tangan.